Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainul Sukmanisa Fikria dengan NIM 2017-40-2005 akan menjelaskan mengenai administrasi peserta didik atau kesiswaan. Simak penjelasannya ya. Administrasi peserta didik atau kesiswaan terdiri dari dua kalimat, yaitu administrasi dan peserta didik atau siswa. Administrasi sendiri yaitu suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Sementara peserta didik, siswa atau murid dalam KBBI adalah seorang yang sedang berguru atau belajar. Jadi, dapat disimpulkan ya bahwa administrasi peserta didik atau kesiswaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya untuk mengelola peserta didik atau murid atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, atau bisa jadi suatu proses pengurusan serta layanan-layanan yang berhubungan dengan peserta didik, mulai dari perencanaan penerimaan siswa baru, pembinaan siswa selama di sekolah, sampai siswa tersebut tamat atau selesai bersekolah di sekolah tersebut. Administrasi peserta didik atau kesiswaan dilakukan untuk menciptakan suatu suasana yang kondusif agar proses belajar mengajar tersebut menjadi efektif. Oh ya, tugas dari kepala sekolah dan guru dalam administrasi kesiswaan ini adalah menyediakan layanan dengan memperhatikan apa yang dibutuhkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dicita-citakan oleh siswa. Selanjutnya yaitu tujuan administrasi peserta didik atau kesiswaan. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama tujuan secara umum, yang kedua yaitu tujuan secara khusus. Tujuan secara umum dari administrasi peserta didik atau kesiswaan adalah untuk mengatur semua kegiatan siswa agar kegiatan-kegiatan tersebut dapat mendukung proses belajar mengajar di sekolah dengan baik dan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara teratur. Selanjutnya yaitu tujuan khusus dari administrasi peserta didik atau kesiswaan. Tujuannya yaitu untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, psikomotorik peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, menyalurkan aspirasi serta harapan, dan memenuhi segala kebutuhan dari peserta didik. Tujuan administrasi peserta didik atau kesiswaan menurut M. Siknau itu ada 7. Yang pertama, membantu semua peserta didik belajar bagaimana menggunakan waktu luang mereka secara lebih bijaksana. Yang kedua, membantu mereka meningkatkan dan memanfaatkan secara membangun bakat dan keterampilan unik yang mereka miliki. Yang ketiga, membantu semua peserta didik mengembangkan minat, bakat, dan keterampilan kreasi baru. Yang keempat, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif dalam hal yang positif. Yang kelima, membantu semua peserta didik meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berfungsi sebagai pemimpin atau anggota kelompok. Yang keenam, membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih realistis dan positif terhadap dirinya maupun orang lain. Yang terakhir yaitu membantu semua peserta didik mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap sekolah sebagai hasil partisipasi dan program kegiatan peserta didik. Dapat disimpulkan bahwa
Tujuan dari administrasi peserta didik dan kesiswaan adalah untuk mengatur semua kegiatan peserta didik untuk menjadikan proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien sehingga tujuan dari pendidikan tersebut dapat tercapai dengan maksimal. Selain itu, administrasi peserta didik atau kesiswaan ini membantu peserta didik mengembangkan dan meningkatkan sikap pengetahuan dan keterampilan terhadap suatu hal. Selain itu, membantu peserta didik mengembangkan minat dan bakat sesuai kebutuhannya, membantu peserta didik mengembangkan sikap positif dan realistis, membantu peserta didik menggunakan waktu luangnya, dan membantu peserta didik untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya. Yang selanjutnya yaitu proses administrasi peserta didik atau kesiswaan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam administrasi peserta didik dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan awal tahun pelajaran, administrasi selama tahun pelajaran, dan administrasi akhir tahun pelajaran. Yang pertama yaitu kegiatan awal tahun pelajaran. Biasanya dalam tahap ini adalah penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru sendiri adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki suatu sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh sekolah tersebut. Beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada awal tahun pelajaran yaitu 1. Penetapan daya tampung, yang kedua penetapan syarat-syarat peserta didik baru, dan yang ketiga yaitu pembentukan panitia atau petugas penerimaan peserta didik baru. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan selama tahun pelajaran. Setelah kegiatan penerimaan peserta didik baru, yaitu kegiatan membina peserta didik baru untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal untuk mencapai tujuan sekolah. Dalam tahap ini ada beberapa hal yang bisa dilaksanakan. Salah satunya yaitu masa orientasi peserta didik baru. Dalam masa ini ada beberapa hal atau kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu jelas perkenalan. Yang kedua itu penjelasan mengenai tata tertib sekolah. Dan yang terakhir penjelasan mengenai fasilitas sekolah. Kegiatan selanjutnya yaitu peraturan kehadiran murid. Ada beberapa alat yang dapat digunakan untuk pencatatan kehadiran murid. Yang pertama itu papan absensi harian murid, yang kedua buku absensi harian murid, yang ketiga buku rekapitulasi harian murid di sekolah, dan yang terakhir adalah papan rekapitulasi harian murid di sekolah. Kegiatan selanjutnya yaitu promosi dan mutasi murid. Dalam masa ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama itu prinsip-prinsip promosi, yang kedua mutasi, dan yang terakhir adalah proses dari mutasi. Selanjutnya ada tata tertib sekolah, dan yang terakhir ada ganjaran dan hukuman. Ganjaran adalah imbalan yang menyenangkan yang diterima murid karena prestasinya dalam berusaha untuk mengerjakan sesuatu. Sementara hukuman adalah imbalan yang tidak menyenangkan yang harus diterima murid atau siswa akibat tingkah laku mereka yang dinilai sekolah tidak pada tempatnya. Proses dari administrasi kesiswaan yang terakhir itu pada akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan di akhir tahun adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya pelaksanaan ujian nasional, kenaikan kelas, instrumen administrasi peserta didik yang dilakukan secara manual atau elektronik. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan,
maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen-instrumen atau alat pelengkap ini ada beberapa nih. Yang pertama itu buku induk. Buku induk ini merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap penting mengenai keadaan siswa. Yang kedua, buku kleper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku pokok atau buku induk memuat data murid yang penting-penting. Yang ketiga, buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa yang ada di sekolah. Yang keempat, daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan di sekolah. Yang terakhir, file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang bersifat terlepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah. Misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat perpindahan, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu peran guru dalam administrasi peserta didik atau kesiswaan. Di sini guru dapat dilibatkan dalam kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia atau petugas yang memiliki tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan tugas. Yang kedua, guru harus membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Yang ketiga, guru dapat mengatur kehadiran siswa di kelas. Yang keempat, guru dapat menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang kelima, guru dapat menciptakan disiplin sekolah atau disiplin di kelas. Yang terakhir, guru mampu menjadikan contoh dan panutan bagi para siswa-siswanya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai administrasi peserta didik atau kesiswaan. Mohon maaf banyak sekali kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.